rakyat jadi susah maju. Karena apa? Karena anak-anaknya belajarnya bukan soal itu, tetapi belajar tentang hafalan masa lalu. Karena tidak produktif, maka ekonomi sebuah bangsa terpaksa harus bersumber dari impor dan utang, serta pajak dan pungli. Kan begitu kan? Udah masyarakat miskin malah dimintain sumbangan, beli dagang kalender. Dalam hal ini saya itu ingin menekankan bahwa pesantren itu tidak memiliki kesakralan dalam ajaran agama Islam. Jadi kalau dia dikritik, kalau dia misalkan dikoreksi, kalau dia dievaluasi, maka itu tuh bukan kritik terhadap Islam, itu tuh bukan kritik terhadap agama, dan itu tuh sama sekali tidak berdosa. Lalu kenapa sekarang dianggap sebagai bagian dari agama yang tidak boleh beradaptasi? Sehingga setiap ada kritik dan evaluasi justru malah dituding sebagai penyesatan. Pesantren itu tidak berasal dari tradisi Islam. Tetapi DNA-nya justru diambil dari tradisi Hindu dan Buddha yang kemudian ketika dia masuk ke Nusantara kuno, kemudian bercampur baur, berasimilasi dan berakulturasi, kemudian mengalami pelokalan dan kemudian namanya berubah menjadi padepokan, dan tak lama setelah itu ketika Islam masuk, Islam menggunakan lembaga ini untuk syiar ajaran agama Islam. Jadi sebenarnya pesantren itu jangan kita anggap sebagai tradisi atau lembaga yang sakral yang berasal dari Islam dan dilabeli oleh Islam dan seterusnya ya, nggak seperti itu. Kita harus memahami bahwa pesantren itu adalah bagian dari produk kebudayaan manusia untuk merespon tantangan zamannya, zaman pada ketika dia ada dan dilahirkan. Nah, karena itu maka saya itu menjadi terheran-heran ketika banyak sekali orang-orang Islam yang mencoba untuk mempertahankan tradisi pesantren mengatasnamakan Islam. Padahal itu bisa aja kita sikapi sebagai warisan leluhur kita. Kita bisa aja anggap itu adalah sebagai sistem kebudayaan nenek moyang kita dan seterusnya. Dan karena itu tuh tidak sakral, apalagi dikait-kaitkan dengan unsur-unsur keagamaan yang sakral. Sebab kalau memang demikian pada akhirnya, maka itu akan menjadi penistaan. Penistaan terhadap ajaran agama Hindu karena pesantren diklaim sebagai Islam, kemudian penistaan terhadap ajaran agama Islam karena itu dianggap sebagai bagian dari tradisi Islam, dan kemudian ini juga menistakan semangat pembaharuan yang justru diperjuangkan dan menjadi awal mula warna dari pesantren. Kan pesantren itu sebenarnya adalah lembaga yang mengadaptasikan tuntutan zaman gitu. Ketika sekarang dikritik kok malah banyak yang tidak mau beradaptasi, justru malah membela diri dengan kesakralan nilai-nilai ajaran agama Islam gitu. Nah, ini kan sebenarnya agak keliru Baraya. Makanya di sini saya ingin menjelaskan beberapa pernyataan dari para ilmuwan ya. Ini untuk menegaskan aja Baraya. Kalau Baraya baca buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto, seorang sejarawan yang menjadi kesayangan warga Nahdliyin, beliau itu mengatakan bahwa pesantren adalah hasil gubahan Wali Songo, hasil timpateks dalam tanda kutip ya, dari tradisi Hinduisme Nusantara kuno. Pesantren itu dulunya namanya adalah padepokan. Begitu, itu menurut Pak Agus Sunyoto. Kemudian Baraya bisa cek juga seorang ilmuwan namanya Manfred Zemek. Beliau itu dalam bukunya Pesantren dan Perubahan Sosial itu mengatakan bahwa tradisi pesantren secara kelembagaan adalah tradisi yang sudah ada jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara dan telah juga digunakan sejak zaman Hindu dan Buddha. Nah, kelembagaan itu tuh sudah ada sejak zaman Hindu dan Buddha. Kemudian Baraya cek buku Pesantren, Madrasah, dan Sekolah karya Pak Karel Stenbring. Beliau itu mengatakan bahwa bentuk pengajaran pesantren itu menyerupai asram dalam tradisi Hindu. Bahkan struktur hierarkinya pun itu sama. Kemudian Cliff Folgert, antropologi kesayangan bangsa Indonesia, itu juga dalam bukunya Agama Jawa itu menulis bahwa pesantren adalah kelanjutan Hindu. Maksudnya adalah dia hasil akulturasi dari berlapis-lapis tradisi Hindu dan Islam yang menyatu menjadi sebuah kelembagaan. Jadi setelah dilokalkan oleh orang-orang lokal Nusantara gitu ya. Kemudian ada, nah ini tokoh yang cukup terkemuka, Martin van Bruinesens. Nah, beliau itu beliau nulisnya banyak sekali artikel, tetapi salah satu artikelnya Kitab Kuning dan Pesantren, beliau tuh bilang bahwa pesantren itu adalah hasil akulturasi panjang dan berlapis antar pengaruh kelembagaan Hindu dengan
sistem pengajaran Islam. Jadi holakohnya jelas dari tradisi Timur Tengah, demikian pun dengan materi-materinya dari Timur Tengah, tetapi asramnya, hierarkinya, struktur kekuasaannya itu adalah berasal dari pengaruh Hindu-Buddha. Kemudian yang nomor 6, ada buku yang judulnya adalah Bilik-Bilik Pesantren, sebuah potret perjalanan. Ini terkenal sekali bukunya ya, karena Nurholis Majid, beliau itu mengatakan bahwa pesantren itu adalah lembaga yang paling pribumi, si paling indigenus gitu ya. Ini kata beliau, istilah beliau gitu ya. Karena pesantren itu jauh lebih awal daripada kehadiran Islam dan bertahan terus-terusan dari zaman ke zaman. Jadi maksudnya itu adalah produk lokal Hindu-Buddha, kemudian dilokalkan ketika Islam datang, baru kemudian Islam itu menggunakan label pesantren untuk lembaga pendidikan dan seterusnya begitu ya. Jadi bukan dari Arab pesantren itu menurut Pak Nurholis Majid. Kemudian, nah tokoh yang sangat menjadi kontroversi, tetapi buku-bukunya selalu dipakai, itu Snoukur Gronje. Dalam bukunya The Aceher, beliau mengidentifikasi bahwa satu, soal murid tinggal bersama guru, kemudian hubungan guru dan murid bersifat pengabdian, kemudian adanya kompleks aktivitas yang relatif terpisah dari masyarakat umum, dan kemudian guru memiliki otoritas spiritual sekaligus sosial, fix ini didapat dari tradisi Hindu, bukan berasal dari tradisi Islam. Begitu. Dan kemudian ada lagi seorang sejarawan yang ya saya sangat suka dengan buku-bukunya karena ringkas ya, Pak Abudin Nata. Pak Abudin Nata menulis dalam bukunya Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan di Indonesia, pendidikan Islam di Indonesia. Beliau mengatakan sistem pondok pesantren merupakan semacam pengalihan bentuk dari sistem pendidikan keagamaan yang sebelumnya digunakan oleh orang-orang Hindu di Nusantara untuk mendidik calon-calon pendeta dan penyebar ajaran agama Hindu. Nah, jadi lembaga pesantren itu dulunya adalah milik orang-orang Hindu untuk mendidik para mubalignya, kurang lebih seperti itu. Ada banyak lagi sebenarnya sumber-sumber dan referensi yang bisa kita gunakan, tetapi intinya adalah bahwa kebanyakan arus utama sejarawan mengatakan bahwa pesantren itu sebenarnya tidak sepenuhnya berasal dari tradisi Islam, tetapi dia berasal dari tradisi Hindu-Buddha yang dilokalkan di Nusantara dan kemudian memiliki ciri khas tertentu, dan kemudian dia digunakan oleh orang-orang Islam untuk menyebarkan ajaran agamanya. Nah, sebenarnya saya katakan di sini tuh pertama, saya tidak menganggap berarti kalau dari Hindu jelek gitu, atau kalau dari Nusantara jelek gitu. Bukan, dalam hal ini saya itu ingin menekankan bahwa pesantren itu tidak memiliki kesakralan dalam ajaran agama Islam. Jadi kalau dia dikritik, kalau dia misalkan dikoreksi, kalau dia dievaluasi, maka itu tuh bukan kritik terhadap Islam, itu tuh bukan kritik terhadap agama, dan itu tuh sama sekali tidak berdosa. Karena ini adalah produk buatan manusia yang beradaptasi selama berabad-abad, yang digunakan oleh orang-orang di Indonesia untuk menyebarkan kebaikan. Nah, karena itu maka pertanyaan saya adalah balik lagi yang tadi, kalau dia adalah produk kebudayaan manusia dan dia sebenarnya adalah hasil adaptasi, lalu kenapa sekarang dianggap sebagai bagian dari agama yang tidak boleh beradaptasi, sehingga setiap ada kritik dan evaluasi justru malah dituding sebagai penyesatan. Nah, itu pertanyaan saya tuh. Bahkan kalau saya berpikirnya agak liar-liar gitu dan penuh imajinasi yang nakal-nakal, sebenarnya saya tuh sempat kepikiran untuk menciptakan cocokologi. Semakin banyak pengaruh pesantren di satu wilayah, wilayah yang dimaksud itu bukan semakin dekat kepada Islam, tapi justru semakin dekat kepada India dan Hindu. Coba misalkan, ini mah pikiran nakal ya. Di Indonesia, provinsi mana yang paling banyak pesantrennya? Jawa Timur. Tapi kalau kita lihat bahwa Jawa Timur itu bahkan lebih mirip India daripada Bali. Misal ya, contohnya, di Jatim itu ada gus-gusan. Dan ternyata di India juga ada, namanya itu adalah parampara, di mana ada tokoh spiritual, tokoh suci, memiliki perguruan, memiliki padepokan, yang kalau dia punya anak, maka si anaknya itu juga dianggap suci, memiliki privilege, diutamakan karena dia akan mewarisi status dan otoritas spiritual dari ayahnya.
Kan kayak gitu, gus-gusan itu kan seperti itu gitu ya. Jadi mau dia nakal, mau dia nggak nakal, mau dia soleh atau tidak soleh, tetap dia akan mendapatkan penghargaan karena ayahnya adalah seorang pemilik pondok pesantren atau pemilik dari lembaga spiritual. Begitu kan? Nah, itu di India ada, di Jawa Timur juga banyak yang seperti itu. Kemudian fenomena adab. Jadi kalau orang-orang Islam beradab itu adalah adabnya itu setara gitu. Jadi guru beradab pada santrinya, santri beradab pada gurunya. Nah, kalau yang di India itu tuh tidak setara. Jadi gurunya begini, nah kakinya dipijitin, diciumin sama muridnya, tangannya diciumin, dipijitin sama santrinya. Jadi adabnya itu adalah adab feodalistik. Nah, itu di India tuh kejadian seperti itu. Nah, di Indonesia juga yang pesantren itu juga seperti itu. Kalau dalam tradisi Islam, gurunya lah yang sebenarnya harus berhikmat kepada murid-muridnya. Karena guru itu tidak mulia tanpa ilmu. Kalau di kita kan sebaliknya. Jadi guru itu adalah sumber dari ilmu. Nah, ini kan kebalik gitu ya. Nah, kalau tradisi Islam di sana begitu, tradisi India di situ begitu, kok lebih mirip tradisi India gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengecek bahkan hal yang simpel lah. Di Jawa Timur itu terkenal dengan sonhoreg, ternyata di India juga emang dikenal dengan sonhoregnya gitu. Walaupun bahasanya beda gitu ya. Tapi kok sama-sama sonhoreg gitu. Dan di sana itu adalah untuk ritual tertentu sebenarnya, untuk memuja Dewa Ganesha dan seterusnya gitu ya. Nah, bahkan kalau Baraya mau ngecek misalkan Habib-habib yang begitu dipuja di Jawa Timur itu juga ternyata berasal dari India. Jadi Habib-habib itu kan tidak berasal dari Yaman tapi dari India menurut tes DNA. Nah, balik lagi dalam hal ini mah cocokologi ya. Kok jadi yang semakin dekat dengan pesantren justru semakin dekat dengan keindiaan, bukan dengan keislaman. Oh, jangan-jangan memang berasal dari sana gitu. Ya, seperti itu. Ya, tapi apapun itu, sekali lagi ya, saya tuh ingin menjelaskan kepada Baraya bahwa pesantren itu nggak sakral. Dan kalau disakralkan justru akan menghancurkan peradaban. Nah, kenapa seperti itu? Saya jelaskan ini 10 argumentasi saya. Kalau ada di antara Baraya yang mau berargumentasi di kolom komentar, silahkan ya. Kalau pesantren itu pada akhirnya disakralkan, dianggap sebagai bukan produk kebudayaan tapi bagian dari Islam yang tidak boleh dikritik, maka masalahnya nomor satu, pendidikan anak-anak itu akan menjadi hancur. Karena anak-anak yang punya masa depan, hidup di masa depan, tapi justru harus belajar tentang masa lalu, dengan cara masa lalu, dengan pendekatan masa lalu. Duduk dengar dia mengelilingi guru yang sedang menghafalkan sesuatu dan memberikan hafalan. Itu kan produk lama. Itu kan adalah cara belajar di zaman dulu. Di zaman dulu pendekatan hafalan itu bagus. Karena apa? Karena teks sedikit. Buku-buku hampir tidak ada. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan orang harus menghafalnya. Jadi di masa lalu, di abad pertengahan di Nusantara itu bagus. Tapi ketika di zaman sekarang itu udah ketinggalan zaman. Dipakai juga. Padahal yang dihafalkannya juga ternyata adalah perkataan-perkataan, fatwa-fatwa, pendapat-pendapat dari ulama-ulama yang zaman dulu juga. Padahal anak-anak harus hidup di masa depan. Anak-anak mendapatkan tantangan masa depan. Tapi justru ketika masuk ke dalam pesantren dan pesantren itu tidak mau beradaptasi, justru malah disakralkan, maka dia harus belajar tentang masa lalu dengan pendekatan masa lalu, dengan metode-metode masa lalu. Maka si anak itu justru akan dihancurkan masa depannya. Begitu kan? Nah, ini adalah masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, agama Islamnya jadi ikut dipermalukan. Kenapa? Karena misalkan gini, kan pesantren itu produk kebudayaan. Dia berasal, DNA-nya itu dari masyarakat Hindu-Buddha atau lokal Nusantara. Begitu kan? Nah, kalau misalkan di situ ada penyimpangan, ada penyelewengan, dan kita mengetahui ya di pesantren itu ada data juga yang cukup signifikan, ada kasus pencabulan, ada kasus penyimpangan seksual, ada kasus kemalingan, kriminalitas, pembulian, dan sebagainya. Nah, kalau mereka benar-benar bisa beradaptasi, mereka akan akui itu, kemudian mengubah sistemnya atau menciptakan sistem pengawasan tertentu, begitu kan? Tapi karena dia justru dilabeli oleh Islam yang disakralkan, maka dalam Islam begini kok, dalam Islam. Jadi dibelain. Baraya kemarin kan tahu kan, tahun lalu bulan Oktober itu ada kejadian yang berhubungan dengan pesantren, bukannya minta maaf, malah mereka yang menggeruduk bahkan ngeboikot lembaga-lembaga media, kemudian ngeboikot saya dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya nama Islam yang tercemar.
oh ternyata di Islam tuh ada pelecehan diperbolehkan, ada penyimpangan diperbolehkan. Itu buktinya ketika ada kejadian kayak gitu justru malah dibelain. Kan Islam yang akhirnya jadi rusak Baraya kalau memang seperti ini terus. Makanya saya tuh harus menekankan bagaimana caranya. Saya tuh nggak anti pesantren, saya tuh ngajak mereka untuk mendesakralisasi agar mereka bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Toh Baraya cek lihat, ada nggak pesantren-pesantren yang melahirkan juara-juara olimpiade gitu? Ada nggak di antara mereka yang santri-santrinya jadi pemimpin atau pendiri startup gitu? Ada, tapi mereka semua adalah yang berhasil beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Sedangkan mereka yang menolak perkembangan zaman, ya udah susah sekali untuk berkembang, kan begitu. Jadi sesimpel itu, tapi susahnya luar biasa karena justru malah dilabeli dengan sesuatu yang sakral. Kemudian yang ketiga, masalah berikutnya kalau pesantren itu disakralkan, itu adalah masa depan bangsa itu terancam. Ya bayangkan saja Baraya, kan pendidikan itu adalah sarana untuk mengubah manusia tidak bisa menjadi bisa, tidak mampu menjadi mampu, tidak ahli menjadi ahli, tidak hebat menjadi hebat. Dan pendidikan itu diarahkan sasarannya secara umum dan utama diprioritaskan itu adalah anak-anak muda, anak-anak bocil untuk bisa menata masa depannya. Nah, kalau justru di dunia pendidikan mereka malah diajarkan tentang masa lalu, masa depan bangsa tuh bakal kayak gimana? Mereka nggak akan ngerti tentang energi alternatif, mereka akan kebingungan tentang AI dan komputer super, mereka akan kebingungan tentang Android, mereka malah fokus apa hukumnya bikin Android, apa hukumnya untuk menggunakan AI, mereka malah kelimpungan di situ. Bahkan sekarang ada fakta yang cukup menakutkan di mana orang-orang pesantren itu adalah orang-orang yang menggaungkan belajar kok dari Google. Nah, bahkan level Google aja mereka tolak gitu. Apalagi teknologi yang jauh lebih ngeri daripada itu. Sekarang udah ada Gemini, udah ada ChatGPT dan sebagainya, mereka masih kamu mah ngajinya kurang jauh, harusnya ngajinya di sini, ulamanya bersana dan sebagainya. Kan begitu, dan akhirnya ya ketinggalan Baraya. Itu yang ketiga yang akhirnya merusak bangsa Indonesia ke depan kalau dipertahankan. Kemudian yang keempat masalahnya itu adalah rawan menghasilkan kejahatan yang dianggap baik karena dilabeli Islam. Kan banyak itu hal-hal jahat, hal-hal buruk, tapi setelah dilabeli Islam jadi dimaklum. Kemarin ada kiai di Jember melecehkan santrinya. Ya, yang di Jember itu yang bikin itu YouTube itu ya sampai sekarang masih eksis, luar biasa sekali ya. Melecehkan santrinya, kemudian setelah digeruduk sama polisi, digeruduk sama ormas NU dan sebagainya, beliau mengatakannya apa? Oh, ini kami nikahnya nikah Daud. Nah, jadi ajaran Islam atau fikih dalam tradisi Islam itu dianggap sebagai cara untuk membenarkan kemaksiatannya, kejahatannya. Kemudian kemarin ada kiai di Pati, dia melecehkan, diduga sampai puluhan santri, bahkan ada yang hamil gitu ya. Kemudian ketika ditanya kenapa seperti itu, ini nikah hakikat. Jadi Islam dibawa-bawa dong. Jadi akhirnya sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk itu justru malah menurut mereka tuh jadi bagus gitu. Kemudian kita juga mengetahui ada seorang kiai terkemuka di Indonesia ya. Beliau tuh mengatakan bahwa menyogok itu bisa boleh kalau menuntut hak kita. Jadi namanya sogok hasanah. Mana ada sogokan hasanah, korupsi hasanah gitu ya. Nanti juga, dan beliau juga kan termasuk yang membela nepotisme hasanah itu. Jadi hal-hal yang buruk yang merusak kemanusiaan, merusak demokrasi, merusak hukum dan sebagainya itu justru yang dilabeli sebagai Islam. Nah, kan bahaya kalau pesantren itu disakralkan, karena ini bahkan yang jahat-jahat produk kebudayaan manusia juga dijadikan kesakralan gitu ya. Kemudian ada kejadian beli tasbih ini 100 juta ya karena ini ada khodam maungnya gitu ya. Nah, itu kan bawa-bawa label Islam, itu kan penipuan. Baraya kan tahu kan tasbih yang harganya 20.000 dijual jadi 100 juta, 50 juta, 10 juta gitu ya. Karena bekas Habib, bekas Kiai, ada ludahnya dan sebagainya. Itu kan penipuan. Kemudian ada ini air liur Nabi, ini adalah rambut Nabi. Itu kan penipuan. Harusnya masuk dalam delik penipuan. Tapi justru karena itu bawa embel-embel agama, sakral, jadi nggak diapa-apain, ya dibiarkan aja seperti itu. Jadi agama hancur, hukum hancur, kemanusiaan hancur, itu gara-gara apa? Gara-gara produk buatan manusia disakralkan. Kemudian dampak yang kelima, dampak buruknya apa? Yaitu pesantren-pesantren, agamawan-agamawan, kiai, ustadz, habib, dan seterusnya, itu dijadikan sebagai alat politik.
Setiap pemilu, setiap kampanye mereka didatangi, kemudian bikin transaksi. Nanti Bapak saya kasih 1 miliar rupiah setiap tahun sebagai hibah ya. Tapi nanti Bapak dan anak cucu Bapak dan santri-santrinya dan keluarga santri-santrinya itu nyoblos saya. Itu kan praktek umum sekarang tuh Baraya. Baraya ingat pemilu yang dulu-dulu itu ada Prabowo Subianto langsung pakai ulama-ulama yang melakukan istima gitu ya, ulama-ulama. Kemudian dilawan oleh Pak Jokowi yang langsung ketua umum PBNU-nya direkrut jadi wakilnya gitu. Nah, artinya apa? Artinya yaitu agama itu dijadikan alat politik. Agama dijadikan alat kampanye. Jadi bayangkan sesuatu yang sesungguhnya sakral, sesuatu yang sesungguhnya benar-benar ilahiyah, itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan penguasa dan kekuasaan. Sereceh itu, serendah itu. Kenapa sih nggak ada yang mengatakan itu tuh penistaan agama? Kan itu the real penistaan agama. Kalau misalkan ulama-ulama itu heboh, sakti, luar biasa, baik, soleh, kekuatannya seperti gaban dan sebagainya, ya dia yang nyalon, bukan yang dia menawar-nawarkan transaksi. Kan begitu. Itu masalah berikutnya ya, masalah kelima. Kemudian masalah keenam yang akan muncul kalau pesantren terus-menerus tidak mau beradaptasi dan justru malah disakralkan, maka munculnya tanda kiamat di mana guru yang asli itu hilang digantikan sama guru-guru palsu, ulama-ulama su. Kan kalau ulama yang asli itu bahkan nggak mau nyebut dirinya ulama. Ulama yang asli itu tidak mau dicium kakinya dan tangannya. Mereka tuh nggak mau berlebihan. Bahkan mereka sendiri juga tidak tahu apakah dirinya tuh ulama atau bukan. Mereka hanya mengabdi kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan setaat-taatnya, dengan sesoleh-solehnya. Begitu kan? Nah, tapi karena seperti itu, maka mereka tidak akan memimpin pesantren, tidak akan memimpin pengajian, karena pengajian isinya cium tangan semua dan pengkultusan terhadap individu. Jadi orang-orang ulama yang asli yang tidak mau dikultuskan tergeser oleh ulama-ulama palsu yang ingin pengkultusan. Itu kejadian kan sekarang? Ya, kejadian sekarang. Makanya ayolah beradaptasi gitu, berkembang dengan sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Kemudian masalah ketujuh yang sangat bermasalah yaitu apa? Berkembangnya logika mistika. Dan inilah yang menghancurkan masyarakat. Karena apa? Anda mau kaya, wirid 120 triliun kilometer persegi setiap subuh-subuh menjelang asar di hari Rabu ketika matahari condong ke arah utara. Misalkan begitu, saya mau kaya gimana? Oh, datang ke makam Habib Anu karena makam itu tuh bisa mengabulkan semua hajat. Oh, gimana caranya supaya saya dapat istri yang itu tuh? Oh, kamu lafalkan saja seperti di kitab Samsul Ma'arif itu ya. Lafalkan saja ini sekian kali nanti kamu akan dapat perempuan yang kamu inginkan. Itu kacau luar biasa, itu rusak. Itu menjauhkan masyarakat dari hukum alam yang paling mendasar, kausalitas. Mereka merusak dan menjauhkan itu. Ya udah masyarakat pada akhirnya jadi miskin selama-lamanya gitu. Karena saya miskin, gimana caranya supaya kaya? Ya harusnya kerja cerdas, harusnya berpengetahuan atas bisnis, harusnya tahu manajemen keuangan. Ayo belajar di situ. Tapi mereka justru malah ditawarkan, nanti kamu deket aja sama ulama itu, pasti nanti kecipratan sama berkahnya. Ulama itu tuh udah langitan. Nah, kan kayak gitu, rusak akhirnya Baraya. Nah itu ya. Kemudian yang ke-8, kerusakan akibat pensakralan pesantren itu adalah kesenjangan ekonomi yang melebar. Kan pesantren itu lahir di zaman feodal di Nusantara kuno di sekitar tahun 1500-an gitu ya. Sekitar segitu, atau sebenarnya ya embrionya jauh lebih awal daripada itu gitu. Nah, pada waktu itu tuh zamannya feodal. Ketika zaman berubah, ya seharusnya feodalismenya juga berubah, tapi karena pesantren disakralkan, jadi apa yang terjadi di masa lalu ya dipertahankan sampai sekarang mengatasnamakan agama. Jadi akhirnya apa? Kiai-kiai kaya makin kaya, dapat bantuan dari partai politik, dapat bantuan dari orang tua santri, dapat donasi dari berbagai pengusaha dan sebagainya, sedangkan santrinya ya gini-gini aja gitu ya, dan seterusnya. Bahkan banyak santri-santri yang dieksploitasi untuk ngemis-ngemis di YouTube, untuk ke kotak sodako keliling-keliling kampung pakai mobil carry yang jelek, ini untuk pondok pesantren kami. Bayangkan Baraya, agama Islam, lembaga Islam disimbolkan, direpresentasikan dengan para pengemis itu.
kesenjangannya makin tinggi, kiai-kiai makin lama makin kaya, sedangkan santrinya dipaksa untuk menjadi miskin dan dieksploitasi, begitu kan. Nah, yang begitu ya kan, tidak semua pesantren begitu ya, memang tidak semua, makanya saya tawarkan yang beradaptasi itu bagus, tapi yang tidak beradaptasi ya harus kita kritik sama-sama. Kemudian yang kesembilan yang menjadi bahaya kalau pesantren itu diistimewakan dan disakralkan, itu adalah rakyat jadi susah maju. Rakyat tidak produktif. Jadi mau bikin mobil listrik, oh susah. Mau bikin motor listrik, oh susah. Mau bikin satelit, oh susah. Karena apa? Karena anak-anaknya belajarnya bukan soal itu, tetapi belajar tentang hafalan masa lalu. Karena tidak produktif, maka ekonomi sebuah bangsa terpaksa harus bersumber dari impor dan utang, serta pajak dan pungli. Kan begitu kan? Nah, jadi ini sangat-sangat berbahaya, Baraya. Coba kalau misalkan di pesantren-pesantren, saya tuh punya teman yang ngelola pesantren, dan pesantren yang dia kelola itu basisnya AI. Jadi anak-anak dipekerjakan di sana, jadi anak-anak gratis, nggak usah bayar, tapi mereka dipekerjakan sebagai engineering AI, dibikin semuanya di situ, kemudian bikin produk yang namanya Kiai. Ki AI gitu, yang seperti itu. Nah itu kan sebenarnya bagus, itu pesantren yang bisa beradaptasi dan itu akan membangun ekonomi masyarakat. Sedangkan yang tidak mau beradaptasi itu udah memasyarakat miskin, malah dimintain sumbangan, beli dagang kalender, pasang iklan di YouTube. Pasang iklan di YouTube itu bisa, mampu, tapi untuk membangun startup nggak mampu. Segitunya. Nah, itu masalahnya ya. Kemudian masalah yang ke-10 itu anak-anak muda akhirnya menjadi jauh dari agama. Sekarang agama itu atau simbol-simbol agama itu dilecehkan, Baraya. Coba di TikTok lihat itu betapa banyak konten-konten agama yang dipermalukan. Bahkan ada animasi yang ngajak orang untuk dekat dengan Tuhan, itu juga dipermalukan sekarang. Ya karena apa? Ya karena memang caranya memalukan. Itu dari zaman dulu, abad ke sana itu relevan di zaman dulu, tetapi di zaman sekarang bukannya beradaptasi, malah mereka mengikuti hawa nafsu mereka untuk mempertahankan ego. Dan ya akhirnya seperti itu. Sekali lagi saya ngajak di sini Baraya itu untuk mengembangkan pesantren, mengajak mereka lembaga itu untuk beradaptasi, bukan untuk menghujat dan mencaci maki mereka gitu. Jangan sampai ketika ada upaya untuk merubah malah diancam, saya gorok lehernya. Jangan sampai seperti itu gitu kan, karena itu jauh dari Islam, jauh dari semangat pesantren, jauh dari keagamaan, bahkan jauh dari akar pesantren yaitu Hindu Buddha, itu juga jauh banget kan yang seperti itu. Baraya akan tercengang ketika saya menyebutkan jumlah santri yang ada di Indonesia. Kita melihat misalkan datanya dari Kementerian Agama, pada tahun 2020 ada 5 juta santri di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kemudian turun di tahun 2021 menjadi 4,37 juta orang. Kemudian di tahun 2022 itu turun lagi menjadi 3,4 juta. Yang angka itu relatif bisa bertahan sampai tahun 2024. Tetapi tahun 2025 itu angkanya menjadi 1,37 juta orang. Artinya apa? Artinya dalam 5 tahun turun dari 5 juta ke 1,3 juta, dan kalau dalam persentase artinya turun sampai 76% hanya dalam waktu 5 tahun. Maka kalau kita ambil perhitungan secara kalkulatif, peminat pesantren di Indonesia itu akan benar-benar habis pada 15 sampai 20 tahun ke depan. Tidak akan ada lagi pesantren di Indonesia yang memiliki santri. Saya sudah mencoba untuk mengkritik pesantren, mencoba untuk memberikan kepada mereka perspektif untuk membangun mereka, mengubah mereka, tetapi sulit sekali. Walaupun sejak 5 tahun itu saya terus-terusan menyuarakan, alih-alih saya mendapatkan tanggapan positif, justru apa yang saya sampaikan, kritik saya itu dianggap sebagai hujatan, makian, permusuhan. Sedemikian sehingga orang-orang dari kalangan pesantren dan santri itu ketika mendengar video saya terkait dengan kritik saya atas mereka, itu mereka marah-marahnya luar biasa. Nah sekarang terserah Baraya semua mau marah-marah atau tidak, mau membenci atau tidak, tetapi ini data statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Pesantren turun terus-terusan dari tahun ke tahun. Kalau mereka tidak mau memperbaiki diri, tidak mau mendengar kritik dan saran dari orang lain, mereka akan benar-benar punah.
Saya telah mengumpulkan 10 kesalahan dan kelemahan dalam sistem pendidikan di pesantren, yang itulah yang membuat mereka itu semakin lama semakin pudar pengaruhnya, dan mohon dengarkan satu-satu. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah keengganan mereka untuk menerima kritik dan evaluasi, dan ketidakmauan mereka untuk introspeksi diri dan membangun masa depan. Jadi seperti yang saya bilang, saya itu bertahun-tahun mengkritik lembaga pesantren, khususnya pesantren yang mengaku dirinya salaf gitu. Bukan salafi, tapi yang salaf yang di bawah NU itu. Nah, tetapi mereka biasanya menanggapi dengan melecehkan atau meremehkan, bukan terkait dengan argumentasi yang saya sampaikan, tapi terkait dengan siapa Anda gitu. Ngaji dulu sana, kamu kan nggak ngerti, kamu kan bukan orang sini, kamu kan nggak punya sanad keilmuan dan sebagainya. Jadi mental karena orang-orang pesantren itu cenderung untuk mendengar benar dan salah itu bukan tergantung pada apa yang dikatakan, tetapi siapa yang mengatakan. Kalau ada orang bersorban, mau dia benar atau salah diikutin. Tapi kalau misalkan ada orang lain di luar itu, maka mereka akan abaikan. Soal benar dan salahnya itu adalah urusan yang lain. Dan ketika ada orang di luar golongannya dalam tanda kutip mengkritik mereka, maka mereka yaitu kemudian menjelekan dan seterusnya. Intinya mereka tidak mau introspeksi diri, mereka cenderung untuk marah. Ada yang mengelak dengan baik-baik, tetapi ada yang justru malah marah-marah. Dan Baraya bisa cek berapa banyak itu di medsos yang menjelekan saya ketika saya mengkritik pesantren itu. Begitu, ada sampai jutaan orang gitu, sampai FYP dan sebagainya. Nah ini masalahnya, jadi pesantren itu tidak mau memperbaiki diri. Dan bahkan mereka sering menyerang balik dengan argumentasi yang kosong gitu, yang nol gitu. Jadi misalkan saya pernah mengkritik langsung ya orang pesantren gitu. Dia tuh ngerokok. Ya saya cuman bilang kalau ngerokok ya jangan di depan orang yang tidak merokok karena itu kan zolim gitu. Nah yang dia katakan apa? Dia justru malah menampilkan, oh ini dalil rokok dalam ilmu fikih itu adalah ini yang mengharamkannya secara mutlak, ini yang memakruhkannya, ini yang menghalalkannya dan sebagainya. Kita nggak butuh itu, mereka malah tampilkan kitab dan sebagainya. Kita nggak butuh itu. Sesederhana bahwa Baraya ngerokok di depan orang dan itu mengganggu. Baraya kena enaknya, orang itu kena asapnya. Sesederhana itu. Tetapi mereka tuh nggak kepikiran itu. Mereka justru malah marah dan kemudian membandingkan dalil-dalil. Atau saya juga pernah dihujat sama seorang ulama di Sukabumi. Jadi ceritanya tuh begini Baraya. Saya tuh mengkritik, saya tuh ketemu sama sebuah lembaga pendidikan Islam berlabel Islam yang di situ tuh sampahnya berserakan di mana-mana. Kemudian saya kritik dia, kan dalam fikih, dalam kitab-kitab fikih bab pertama itu kan adalah toharoh, bab bebersih. Ini kenapa kebersihan itu justru malah jauh dari lingkungan pesantren, jauh dari lingkungan pendidikan Islam. Nah, yang dibahas itu bukan oh ya udah kita bersih-bersih, bukan seperti itu, bukan. Mereka justru malah anda tuh nggak ngerti toharoh itu maksudnya bukan buang sampah pada tempatnya, lalu dipaparkan dalilnya begitu banyak. Jadi abstraksi mereka itu rendah sekali. Mereka itu tidak bisa melihat inti, mereka tidak bisa melihat makna. Mereka hanya melihat sesuatu yang berbasis teknis. Dilarang rokok, cari dalilnya. Dilarang buang sampah sembarangan, cari dalilnya. Bukan itu, sesederhana kenapa sih mereka nggak cukup ya udah bersihin aja sampahnya biar nggak terlihat jelek di muka orang gitu. Sesederhana itu, tapi mereka nggak kepikiran. Demi apa? Demi menyelamatkan egonya, demi tidak mau memperbaiki diri, demi tidak mau introspeksi diri. Jadi terus-terusan aja seperti itu. Nah, gimana santri-santri di Indonesia mau maju kalau memang setiap ada yang mengkritik, setiap ada yang memberikan masukan, selalu ditanggapi dengan kamu orang mana? Kalau dari golongan saya mungkin saya pertimbangkan, tapi kalau di luar pesantren, di luar dari golongan kami dan sebagainya, ngaji dulu sana, belajar dulu sana. Itu yang mereka katakan kan. Nah, ini adalah kelemahan yang pertama dan menjadi sangat-sangat fatal. Tapi dipikir-pikir kenapa juga kalau misalkan mereka berdebat bukan pada ranah makna, tapi pada ranah teknis seperti yang tadi itu, ngerokok malah bawa dalil gitu. Kenapa mereka itu bawa masalah-masalah yang teknis gitu? Ya karena, saya mohon maaf, nah ini kelemahan pesantren yang kedua yang sama fatalnya, yaitu apa? Mereka justru tidak mengajarkan pola pikir dan kecerdasan nalar, mereka justru memusuhi itu. Jadi coba ya, ini benar atau tidak? Kalau misalkan Baraya melihat cara berpikir itu atau proses berpikir itu kan ada 6 level. Level yang pertama itu adalah
menghafal. Level yang kedua adalah memahami. Level yang ketiga itu adalah mengaplikasikannya atau menerapkannya. Level yang keempat itu adalah menganalisis. Kemudian yang level kelima itu menyimpulkan, mengumpulkan, mensintesiskan. Dan yang level keenam itu adalah menciptakan atau mengkreasi. Begitu. Nah, dari level pertama yang paling bawah sampai yang paling tinggi itu diajarkan di semua lembaga-lembaga pendidikan kecuali beberapa atau banyak pesantren salaf di Indonesia. Jadi yang diajarkan itu hanya level berpikir satu, yaitu menghafal kata per kata. Jadi ulama ngomong seperti itu, kiai ngomong seperti itu, hafalkan kata per kata. Kalau ada bagian yang lebih tinggi daripada itu, misalkan menerapkan dalam kehidupan keseharian, atau menganalisis atau menafsirkannya, itu kamu nggak boleh, kamu belum layak untuk menafsirkan ini. Nanti harus ada pembimbingnya, harus ada gurunya. Nanti kamu jangan dulu kritis soal ini, kamu kan nggak akan ngerti soal ini. Jadi yang diajarkan itu adalah level terendah dalam berpikir, yaitu apa? Menghafal. Jadi diajarkannya menghafal lagi, menghafal lagi, menghafal lagi. Pas bagian mau pemahaman di mana orang mulai bertanya mengapa, itu biasanya kamu harus levelnya segini dulu baru boleh bertanya yang seperti ini. Begitu kan? Nah, ya saya bilang nggak semua pesantren salaf seperti itu, tetapi itu menjadi bagian dan jadi ciri khas gitu. Dimana kalau misalkan ada pesantren, santri-santri duduk ngedengerin guru yang ngomong, bertanya aja harus izin, mohon maaf, saya mau bertanya. Itu pun jarang diberi kesempatan untuk seperti itu kan, biasanya sepihak aja. Nah, tapi kalaupun mau bertanya juga harus seperti itu gitu. Nah, karena level berpikirnya yang diajarkan itu adalah yang level terendah, menghafal, memahami, menafsirkan dan sebagainya itu jauh, sehingga mereka itu kalau beda pendapat dengan orang lain, mereka tuh langsung sewot gitu. Kan perbedaan pendapat di antara kita tuh biasa aja gitu, dan tidak harus menghasilkan permusuhan. Tetapi bagi mereka, karena mereka itu resisten, karena mereka itu sebelumnya tidak pernah beda pendapat, sama semuanya. Karena apa? Karena hafalan. Kalau hafalan teks per teks, kata per kata, ya semuanya sama. Kalau misalkan ada yang beda, hati-hati sesat. Hati-hati, kan mereka mudah menghakimi. Hati-hati sesat, jangan ikut pengajian itu, nanti kamu begini dan begitu dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya santri-santri kalau misalkan mau melihat realitas harus nyari dalil dulu. Soal misalkan bagaimana menangani sampah, bagaimana global warming misalkan, bagaimana identitas feminisme dan lain sebagainya, mereka cari kitab yang lalu yang pernah mereka hafalkan gitu. Begitu kan? Bahkan ketika ada saya tuh ngomong misalkan ya, uh, kan saya tuh menyebarkan dalam tanda kutip kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo misalkan. Nah, yang mereka katakan itu, oh itu kan aib. Oh, tapi kan aib itu boleh disebarkan atas 6 hal. Ini saya kitabnya itu adalah dari sini gitu. Level berpikirnya tuh menghafal gitu. Jadi mereka gak bisa menafsirkan sendiri untuk menciptakan gagasan pemikiran sendiri dan sebagainya. Sekalinya ada di level itu, mereka akan dianggap sesat. Bayangkan kalau sebuah lembaga pendidikan mengharamkan kita untuk berpikir di level tengah dan level atas, dan justru malah mengajak orang hanya berpikir di level bawah. Seberapa parahnya? Itu yang kedua. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena masalah yang ketiga dari pesantren salaf itu diantaranya adalah bahwa mereka itu fanatik pada masa lalu. Jadi kenapa harus menghafal dari masa lalu, ulama-ulama masa lalu? Ya karena hanya itu yang mungkin bisa mereka akses gitu. Jadi misalkan perdebatan tentang riba. Ilmu ekonomi itu berkembang besar dan luas sekali Baraya. Dalam 2 abad terakhir itu perkembangannya tuh luar biasa. Tetapi kalau nanya ke anak pesantren, ilmu ekonomi yang sekarang misalkan tentang riba dan lain-lain diambil ke otoritas-otoritas ulama tahun 1000, tahun 800, tahun 1100, tahun 1400 begitu. Jadi bayangkan perkembangan yang sekarang tapi harus ditarik ke masa lalu. Karena apa? Karena mereka tuh mensakralkan apa yang terjadi di masa lalu. Sudah tradisi jadi seperti itu, ya udah begitu aja gitu. Makanya mereka itu selain berdebat pasti sumber dan referensinya itu berasal dari masa lalu dan tidak berani untuk bikin sendiri di zaman sekarang. Dan kemudian kamu jangan bikin dulu yang zaman sekarang ya, karena kan kamu itu levelnya belum sampai ke situ, kamu belum jadi mujtahid, kamu belum mengerti soal istihad dan sebagainya, syaratnya kan harus kamu penuhi. Nah kalau ulama zaman dulu itu syaratnya sudah terpenuhi gitu. Kan mereka itu nggak berpikir soal akumulasi pengetahuan, bahwa pengetahuan orang-orang di zaman dulu tuh justru terakumulasi di zaman sekarang, sehingga akses informasi dan pengetahuan orang zaman sekarang itu jauh lebih memadai daripada orang-orang zaman dulu.
Kan seharusnya begitu, tetapi mereka nggak mau, tetap harus mensakralkan apa yang terjadi di masa lalu gitu. Jadi ketika mereka misalkan ngaji dengan cara yang sama, ya udah gitu aja terus. Posisi duduknya dengan cara seperti itu, oh jadi ikutan dulu. Coba Baraya bandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain misalkan. Mereka itu setiap tahun tuh kadang-kadang harus evaluasi. Setiap tahun tuh mereka tuh kadang-kadang rekonstruksi. Setiap tahun mereka itu mencoba untuk gagasan-gagasan baru, metode-metode baru. Dicoba terus, karena apa? Karena dunia tuh berkembang. Dan harus ada evaluasi setiap hari. Harus ada evaluasi setiap tahun. Ini mereka enggak kembali aja ke masa lalu. Mau khutbah Jumat, ceramahnya isinya itu-itu aja lagi gitu. Yang ditulis berapa puluh tahun, berapa ratus tahun yang lalu gitu. Gak banyak yang relevan dengan hari ini, gak banyak yang sesuai dengan aktualisasi hari ini, ya baca aja yang dari masa lalu gitu. Atau mengulang kembali apa yang sudah diajarkan di masa lalu gitu. Makanya khutbah Jumat juga itu-itu saja. Kalau ceramah ya isinya juga itu-itu saja gitu, gak ada perbaikan gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini menyangkut masalah yang keempat. Karena mereka itu tidak terbiasa dengan ilmu pengetahuan, terbiasanya dengan doktrin. Jadi kalau diajarkan dari masa lalu begitu, ya tidak kritis, tidak berpikir apa-apa, ya udah ikutin aja. Makanya mereka nggak punya data statistik, mereka itu nggak punya kalkulasi, nggak punya data yang bisa diuji. Dan karena nggak punya data yang bisa diuji, ya gimana mereka bisa introspeksi? Misalkan contohnya beginilah ya, kalau misalkan kita ada di sebuah kampus di lembaga pendidikan universitas misalkan ya, si universitas itu tuh punya data lulusan mereka yang jadi pengusaha berapa persen, yang jadi pejabat berapa persen. Agar apa? Agar mereka tuh bisa mengevaluasi diri. Dari jumlah mahasiswa yang lulus tahun segini, itu mereka dalam 2 tahun ke depan itu mereka jadi apa. Nah, oh ternyata kebanyakan jadi wirausaha, bukan bekerja di sesuai bidangnya. Oh berarti kita harus introspeksi. Nah harusnya kan ada data seperti itu. Sekarang ada nggak data dari pesantren-pesantren? Kan mereka itu sering sekali mengklaim bahwa tahu nggak pesantren ini tuh melahirkan ulama-ulama besar. Mereka sering mengklaim seperti itu. Ada nggak datanya? Misalkan berapa persen di antara mereka yang jadi ulama, berapa persen di antara mereka yang jadi pemabuk, berapa persen di antara mereka yang jadi penipu, berapa persen di antara mereka yang jadi koruptor, berapa persen di antara mereka itu yang jadi orang baik, berapa persen di antara mereka yang jadi pengusaha dan sebagainya berapa? Mereka nggak punya data itu. Bahkan data yang saya sebutkan tadi, jumlah santri di Indonesia, itu luar biasanya apa? Kementerian Agama tidak memiliki data yang valid. Dan kalau misalkan Baraya cek, Baraya akan menemukan angka yang begitu bervariasinya, begitu banyaknya, saking tidak punya data yang valid level Kementerian Agama gitu. Jadi gak ada, kalau misalkan gak ada yang data yang valid, akhirnya apa? Mereka nggak terbiasa dengan bukti empiris, mereka tidak terbiasa dengan kalkulasi manual, hitung-hitungan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada ngebangun, berdoa saja, insya Allah ini kan niatnya baik. Kalau niatnya baik pasti didukung sama Allah, ngebangun aja. Nanti runtuh belakangan gitu. Gimana caranya misalkan ini pesantren ini dapat uang? Ya yang penting mah kalian tulus ikhlas aja di sini. Yang penting apa ya, nanti ujung-ujungnya ngemis-ngemis gitu. Karena mereka itu nggak pegang data, nggak punya pegang sesuatu yang empiris. Susah sekali untuk mendapatkan data-data itu. Jadi mereka nggak tahu ke depan harus seperti apa, karena mereka tidak mencoba untuk mengambil data-data historis untuk jadi bahan pertimbangan dan pembelajaran hari ini. Dan kenapa mereka tidak memiliki data empiris, data yang bisa diuji, data yang bisa dikalkulasi? Ya karena kebanyakan dari ulama-ulama, kiai-kiai, dan pesantren-pesantren yang salaf itu mereka tuh mengabaikan ilmu pengetahuan. Mereka itu sekuler. Gitu. Mereka tuh menganggap bahwa kimia itu ilmu duniawi. Mereka menganggap matematika itu adalah ilmu duniawi. Gitu. Kan mereka tuh nggak ngerti bahwa matematika itu yang menciptakan dan merumuskannya itu adalah ulama-ulama. Mereka nggak tahu bahwa kimia itu yang mencetak itu adalah ulama gitu. Tapi mereka mengira bahwa itu tuh adalah ilmu dunia, ekonomi itu ilmu dunia, apa-apa ilmu dunia. Jadi sekuler gitu. Sekuler tidak memisahkan antara ilmu agama dan dengan ilmu akhirat gitu. Karena itu, maka kalau misalkan belajar ilmu fikih, belajar ilmu bahasa Arab, belajar ilmu tafsir dan sebagainya dianggap sebagai ilmu agama. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu tidak. Dan karena itu maka mereka tidak bisa apa-apa. Jadi hanya di lisan saja. Jadi ketika tadi saya sebutkan bahwa level 1 itu adalah menghafal, level kedua memahami, level ketiga itu adalah menerapkan, mereka itu nggak bisa menerapkan karena penerapannya itu kan ada dalam ilmu-ilmu yang mereka anggap sebagai ilmu duniawi. Jadi misalkan begini, bikin masjid itu sebuah keharusan. Gimana cara bikin masjidnya?
itu kan pakai matematika, pakai ekonomi, pakai teknik sipil, tapi kan mereka nggak ngerti, akhirnya bangun aja sendiri runtuh gitu. Nah, jadi mereka itu sekuler, memisahkan kehidupan duniawi dengan kehidupan agama, memisahkan antara pendidikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu akhirat gitu. Ya, dipisahin aja yang seperti itu. Dan kemudian mereka mengajak orang-orang, mengajak santri-santri untuk meremehkan ilmu-ilmu yang mereka tuding sebagai ilmu duniawi. Ngapain belajar matematika? Emang nanti di alam barzah bakal ditanya yang seperti itu. Ngapain belajar biologi? Allah mah tidak akan pernah memasukkan ke surga atau ke neraka berdasarkan pengetahuan tentang biologi. Nah, dan lain sebagainya. Mereka itu ajarin yang seperti itu. Hanya gara-gara mereka nggak ngerti dan nggak bisa ilmu-ilmu itu, mereka kemudian mengingkarinya gitu. Nah, itu adalah kesalahan yang kelima, yaitu sekuler dalam pendidikan. Kemudian yang keenam itu, karena mereka, ini kesalahan berikutnya ya, kesalahan keenam, karena mereka itu tidak ngerti ilmiah, mereka itu tidak memahami dan tidak terbiasa dengan kalkulasi, tidak terbiasa dengan perdebatan, dan menganggap ilmu itu harus dipisah seperti itu, maka mereka itu nggak ngerti how dan nggak ngerti why. Jadi misal begini, mereka tahu bahwa berzinah itu haram. Bagaimana cara menghindarkan manusia dari zina? Mereka nggak tahu caranya, nggak ngerti how-nya. Makanya di pesantren-pesantren itu banyak pencabulan, lebih banyak daripada sekolah biasa. Mereka tahu bahwa penyimpangan seksual itu haram. Bagaimana cara memberantas penyimpangan seksual itu? Oh, mereka nggak ngerti karena nggak tahu biologi, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti psikologi gitu ya. Akhirnya apa? Ya di dalam pondok pesantrennya itu banyak kasus-kasus penyimpangan seksual. Jadi laki-laki main sama laki-laki, perempuan main sama perempuan, kiai sama santrinya dan sebagainya, itu kasus seperti itu tuh banyak. Iya kan? Jauh lebih banyak daripada di lembaga-lembaga pendidikan yang biasa. Nah, karena apa? Karena mereka tahu bahwa itu tuh haram, tapi bagaimana caranya? How? Bagaimana caranya mereka gak pernah bisa melakukan itu. Nah, atau misalkan, coba mereka tuh bisa ceramah tentang kejahatan Israel, mereka bisa ceramah tentang genosida Palestina. Bagaimana cara ngalahin Israel? Mereka nggak pernah ngajarin itu karena bagaimana caranya tuh mereka nggak tahu gitu. Makanya di lingkaran, coba Baraya cek ya, ada sebuah pesantren di satu tempat. Kriminalitas di sana turun nggak sejak ada pesantren itu? Perzinahan di sana turun nggak sejak ada pesantren itu? Ya enggak. Biasa aja, karena nggak ngerti how-nya bagaimana gitu. Apalagi why gitu. How aja mereka tuh nggak ngerti gitu. Makanya berumah tangga itu baik. Bagaimana cara mempertahankan rumah tangga itu? Kalau ditanya, kiai-kiai itu bisa menjelaskan panjang berdasarkan dalil ini, kitab anu apa. Tapi banyak di antara mereka yang rumah tangganya tidak bahagia, bahkan bercerai gitu. Dan biasa ulama-ulama ustadz-ustadz itu yang bercerai itu ya biasa. Karena apa? Ya mereka tidak bisa mempertahankannya. Kenapa tidak bisa mempertahankannya? Karena nggak tahu how-nya itu bagaimana. Tapi kalau ceramah tuh bisa. Ceramah tuh bisa. Karena apa? Ya di lisan saja, yang level tadi menghafal itu. Nah, kalau misalkan sudah menerapkan level 3 dalam berpikir, menerapkan, mereka tuh udah nggak bisa karena nggak tahu how-nya tuh bagaimana. Coba kita bisa diskusikan hal itu ya, tapi itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, kenapa mereka itu nggak bisa menjawab how dan nggak bisa jawab why? Ya karena mereka itu menjadikan guru itu sebagai pusat dari ilmu pengetahuan, pusat dari kesadaran gitu. Nah, ini kelirunya gitu. Saya melihat banyak sekali kiai-kiai yang untuk berbicara, untuk menyampaikan pesan aja kesulitan gitu. Tetapi ya tetap diikutin dan tetap dianggap ini berkah, ini karomah dan lain sebagainya gitu. Dan inilah sebenarnya yang menjadi salah satu masalah kenapa di pesantren itu banyak kejadian-kejadian pencabulan. Kenapa seperti itu? Ada beberapa pengamat yang sampai mengatakan banyak pencabulan yang terjadi di pesantren-pesantren itu karena mereka itu ngikut taklid buta pada guru, demi tabaruk lah, demi cari berkah dan sebagainya. Guru ngomong kayak gini gitu diikutin gitu. Jadi sumber pengetahuan mereka, sumber kebenaran itu pada individu gitu. Kan seharusnya begini Baraya, kebenaran itu berdiri sendiri dan sumbernya itu bisa didapatkan dari manapun. Nah, tetapi kalau orang-orang itu yang biasa di pesantren-pesantren dan terdoktrin itu kebenaran itu tergantung pada siapa yang mengatakannya. Jadi kalau yang mengatakannya salah, ya kebenarannya jadi ikut salah gitu. Kayak gitu, jadi ngikutin ulamanya aja gitu. Makanya ketika ulamanya bikin cerita kayak kemarin ada zikir zakar gitu ya, pelecehan seksual sesama jenis, kemudian ada banyak lah, ada Mas Beci yang zaman dulu itu gitu. Ada banyak sekali kasus-kasus di pesantren itu yang benar-benar memalukan dan memilukan. Tetapi ya karena kiainya seperti itu ya udah ngikut. Jadi benar dan salah tergantung pada individu gitu.
Jadi makanya mereka juga akhirnya kalau misalkan ada yang mengkritik, mereka tuh bukan nyari isinya apa, tapi siapa yang mengatakannya gitu. Kamu siapa? Kamu orang mana? Kamu kan nggak ngerti soal pesantren, kamu kan tidak pernah ada di dalamnya, begitu gitu. Karena mereka tuh melihat benar dan salah itu tergantung pada individu. Di pesantren tergantung pada gurunya. Gurunya mau ngomong gini gitu dan sebagainya. Bahkan ketika gurunya misalkan melakukan pelecehan kepada Tuhan, ada bangunan runtuh gara-gara kesalahan mereka sendiri. Kemudian yang disalahin Tuhan, ini takdir Tuhan. Dia melakukan pelecehan pada Tuhan, tetapi dia akan dibela habis-habisan sama para santrinya. Gak apa-apa Tuhannya dilecehkan, gak apa-apa. Gak apa-apa Tuhannya disalahkan, gak apa-apa. Yang penting gurunya jangan disalahkan. Semuanya guru, jadi memujanya kepada guru. Makanya di antara santri-santri itu banyak yang rela jalan bebek di depan kiainya, mencium kaki kiainya. Banyak, demi apa? Demi berkah. Padahal Nabi aja nggak pernah kayak gitu, bahkan Tuhan pun tidak pernah kayak gitu. Ya tapi ya, ya anggap, ya ini makanya mereka itu sangat fanatik kepada gurunya. Dan itu diajarkan, memang secara sistematis itu diajarkan seperti itu. Nah ini yang menjadi pusat dari kesalahan, itu poin nomor 7. Dan karena mereka itu berpusat pada gurunya, benar salah itu tergantung pada gurunya, maka mereka itu gak akan mempan kalau mendapatkan dalil. Bahkan dalil Quran dan Sunnah pun akan mereka abaikan kalau berbeda dengan perkataan gurunya. Coba Baraya baca Quran, kemudian tunjukkan dalilnya, bahwa misalkan jalan bebek itu diharamkan dalam Quran, dalam hadis, misalkan begitu. Mereka tuh, oh kamu gak ngerti apa-apa, karena tafsirnya itu harus gini. Nah mereka tuh, Quran Sunnah itu disingkirkan, tafsirnya, tafsir dari siapa? Dari gurunya yang dipakai. Jadi walaupun ada dalilnya diabaikan, yang dipakai itu adalah, kamu kan nggak ngerti tafsirnya, kamu kan nggak ngerti bahasa Arab, itu kan ini maksudnya adalah begini. Jadi tafsirnya, bahkan Baraya coba ya di pesantren-pesantren itu, pesantren-pesantren salaf itu jarang yang ngajarin Quran dan Sunnah sih. Tapi kalaupun misalkan ada ya, kalaupun ada. Nah, baca Quran itu nggak boleh sendirian, harus dibimbing. Sedangkan kalau baca penafsiran dari gurunya, dengar dari penafsiran gurunya, itu nggak apa-apa, sendirian juga. Jadi kalau baca Quran dan hadis, mereka kira itu kalau nggak dibimbing bisa menjadikan orang sesat. Tapi kalau belajar logika dan tafsiran dari gurunya, itu enggak. Boleh. Jadi ya itu karena otoritasnya dari situ. Makanya jangankan buku-buku ilmu pengetahuan, jurnal-jurnal ilmiah, penelitian terbaru, jangankan yang seperti itu semuanya akan dilanggar. Quran hadis aja akan diabaikan kalau tidak sesuai dengan tafsir dari gurunya atau logika berpikir dari gurunya. Begitu kan? Makanya sering sekali akhirnya bernalar rendah kalau memang hasilnya menjadi seperti ini. Itu poin ke-8. Poin ke-9-nya, gurunya kenapa bisa menafsirkan dan diikuti dan sebagainya? Ya karena ternyata si gurunya itu karena udah biasa disanjung, udah biasa menjadi pusat kebenaran, mereka itu sudah terbiasa untuk bikin-bikin ajaran baru. Tanpa pengetahuan, tanpa dasar, tapi mereka bikin ajaran baru. Kayak saya punya kerabat, dia pesantren. Nah, di dalam pesantrennya itu ada pengajaran kurang lebih seperti ini. Kalau kamu mau hafal Quran dengan cepat, maka puasa dari jam 1 malam sampai jam 12 malam berikutnya, hampir 24 jam. Buka dan sahurnya itu di waktu yang hampir bersamaan. Saya bisa tunjukkan pesantrennya yang mana yang seperti itu Baraya, tapi itu ada. Nah, ajaran itu dari mana? Quran nggak ada, hadis nggak ada, jurnal penelitian mengharamkan itu. Ahli biologi, ahli syaraf, ahli neurologi, ahli pangan, ahli gizi, semuanya pasti menyangkal itu, pasti membantah itu. Tapi sumber mereka itu dari mana? Ya ini kebiasaan dari kiai kami juga melakukan itu, maka kami juga melakukan itu gitu. Ya sesederhana itu gitu. Jadi otoritas benar dan salahnya itu ngikutin kiai, mau dia benar, mau dia sesuai dengan Quran dan hadis, mau sesuai dengan penelitian ilmiah dan sebagainya, yang ngikutinnya ke situ gitu. Itu parahnya itu yang seperti itu. Jadi ya gimana mau berkembang, gimana mau maju kalau misalkan santri-santrinya semuanya memusatkan kebenaran dan kejahatan itu kepada gurunya, sedangkan si gurunya itu bebas untuk bikin. Makanya coba Baraya ya, datang ke sana. Ini juga pesulap merah sering bongkar ya kayak gini ya. Tapi pesulap merah mah nyerangnya ke dukun gitu ya. Nah coba misalkan Baraya datang, saya pengen ilmu kebal. Oh kalau mau ilmu kebal wiridnya gini. Kalau mau dapet jodoh cepet wiridnya gini. Itu ngarang sendiri.
Ada yang bacaan ini 1000 kali di pagi hari, ini 1000 kali di ini kali, dan lain sebagainya. Ada ajaran hizibnya begini, nanti sholawatannya begini, nanti ininya begini. Bagaimana caranya untuk kaya, bagaimana caranya lepas dari hutang dan sebagainya, ini wiridnya seperti ini. Lepas hutang tuh bukan berpikir bagaimana caranya berusaha agar bisa melunasi, bukan, tapi dikasih wirid ini, dikasih wirid itu. Siapa yang bisa ngarang-ngarang ajaran seperti itu? Di Quran, di hadis tuh nggak ada. Ya gurunya yang bikin sendiri seperti itu tuh gurunya aja. Dan diikutin sama orang-orang, diikutin sama santri-santrinya gitu. Jadi semakin jauh dari kebenaran dan semakin jauh dengan realitas hari ini gitu. Jadi pada nggak nyambung gitu. Nah itu poin ke-9 yang menjadi kesalahan. Kemudian yang ke-10 itu karena kebenaran itu tergantung pada individu, bukan pada kebenaran universal, tapi pada kebenaran individu. Jadi orang ini benar, kita ikutin, kalau orang ini pasti salah gitu ya, bukan isinya tapi orangnya. Karena terbiasa untuk seperti itu, maka mereka itu biasa menggeruduk pengajian lain. Sekarang banyak kan pengajian-pengajian saling geruduk satu sama lain gitu kan. PWI sama Habib-Habib geruduk-gerudukan, NU ke Wahabi digeruduk-gerudukin dan lain sebagainya. Kenapa sih digeruduk seperti itu? Karena mereka itu nggak melihat benar dan salah itu berdasarkan aslinya seperti itu, tapi berdasarkan siapa yang mengatakannya. Jadi gurunya akhirnya geng-gengan, ya udah akhirnya ikut-ikutan geng-gengan semuanya gitu. Jadi guru ini, pengikut guru ini, pengikut guru itu dan sebagainya, ya akhirnya ngikutin. Nanti dalam pemilu gurunya dipegang sama partai politikus, ya akhirnya ngikut ke situ. Nanti semuanya terpusat pada gurunya. Akhirnya agama itu, ya ada agama saya mah sesuai dengan ini, agama saya mah sesuai dengan itu, bukan sesuai dengan teks. Akhirnya ya kacau. Semuanya jadi primordial, jadi terpolarisasi, terkotak-kotakan, akhirnya membenci satu sama lain. Umat muslim itu kan terpecah belah kan, jadi begitu banyak golongan. Ya karena itu, karena bukan mengikuti benar dan salahnya, bukan ngikutin dalil, tapi ngikutin penafsiran dari manusia. Dan kemudian penafsiran dari manusia itu disakralkan sebagai bagian dari agama.